Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di dalam renungan harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Doa dan harapan saya saudara sehat dan terus baik bersama-sama di dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja, menerangi hati dan pikiran kita, mengajar kita serta memberi hikmat, sehingga kita dimampukan menjalani kehidupan yang lebih baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami datang bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam. Semalam telah berlalu dan hari ini pun pasti akan berlalu di dalam penyertaan-Mu. Berikan kami kekuatan di dalam melakukan segala pekerjaan kami dengan baik dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik itu hanya untuk kemuliaan-Mu. Sebentar kami mau dengar-dengaran di dalam firman Tuhan, kiranya firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Rabu 15 Maret 2023 tertulis dalam kitab Filipi 1 ayat 9. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Jala odo hupangido, naing malam sumurung holong nirhamuna, marurat di parbinotoan, dohot dinasa panibangon partodion. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Zaman sekarang ini kita sangat sulit menemukan sesuatu yang asli. Kita sering sekali dikecohkan oleh benda-benda yang terlihat seperti asli, tapi ternyata itu adalah imitasi. Jangankan benda-benda, tubuh manusia pun sudah banyak yang tidak asli lagi. Banyak yang diubah sedemikian rupa seperti apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Dan untuk memenuhi segala keinginan pemilik tubuh itu, banyak yang kita pakai yang bukan barang asli. Ya kita katakanlah supaya kukunya terlihat cantik, maka dia memakai kuku palsu, rambut palsu, gigi palsu, dan lain sebagainya. Bahkan saudaraku, makanan pun pada zaman ini sudah banyak yang dipalsukan. Berita-berita bohong, berita-berita palsu. Bahkan teman-teman palsu pun banyak ada di sekitar kita. Untuk mendapatkan pekerjaan, orang rela mengganti identitasnya, memalsukannya. Di satu sisi kita melihat yang palsu ini melakukan perannya sepertinya sama dengan aslinya. Demikianlah di dalam keberimanan kita kepada Tuhan. Iman palsu dapat melakukan perannya sepertinya sama dengan iman yang sungguh-sungguh. Tetapi kenyataannya iman palsu itu tidak akan bertahan dengan lama. Karena segala sesuatu yang penuh kepura-puraan pasti akan ketahuan dan dia tidak akan dapat bertahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam beriman kepada Tuhan kita haruslah bersungguh-sungguh. Karena jikalau kita beriman tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita tidak akan mampu untuk terus bertahan. Ada banyak janji Tuhan yang dapat kita baca di dalam Alkitab. Banyak harapan-harapan
di mana kita akan bisa hidup bahagia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain dari janji-janji itu, Tuhan pun memberikan perintah kepada kita, yaitu perintah untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita secara nyata yang sangat gampang dan jelas untuk kita pahami adalah mengasihi banyak orang. Tentu di dalam mengasihi tidak cukup dengan kata-kata semata, tetapi harus terlihat nyata di dalam perbuatan. Seperti apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi, yaitu jemaat yang sangat mengasihi Paulus di dalam pelayanannya. Sekalipun mereka sudah jauh, tetapi jemaat di Filipi ini terus menopang dan menyokong segala sesuatu yang diperlukan Paulus di dalam kehidupannya. Sampai ketika Paulus di dalam penjara pun, dia tidak kehilangan, tidak kekurangan kasih sayang dari jemaat Filipi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu inilah sukacita Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu mereka terus di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan di dalam doanya, Paulus pun terus mengharapkan agar jemaat ini terus bertumbuh di dalam kasih yang sungguh-sungguh. Tidak berpura-pura, tidak ketika ada maunya saja, tetapi ketika kasih itu dinyatakan, maka banyak orang yang bersuka cita. Doa tulus sampaikan kepada Tuhan agar jemaat pun beroleh kasih yang semakin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk memakai segala sesuatu yang asli, bukan yang imitasi. Iman yang asli yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita mengatakan beriman kepada Tuhan, lalu datanglah pencobaan, kita tidak akan jatuh. Kita tetap bertahan. Karena kita percaya Tuhan kita baik dan Tuhan kita tetap baik. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah hidup di dalam kasih yang melimpah di dalam pengetahuan yang benar. Karena kasih yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan adalah kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tidak mengharapkan balas budi, tetapi sebaliknya kasih yang hanya memberi. Sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi kita, demikianlah kita diajar untuk mengasihi tanpa memperhitungkan untung rugi. Mengasihi dengan sungguh-sungguh untuk semakin banyak orang yang bersenang hati. Kiranya kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman, terlebih-lebih menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan biarlah kasih yang kita miliki terus di dalam kelimpahan berkat, yaitu sukacita, damai sejahtera, dan pengetahuan yang sesungguhnya yang datang dari Allah. Kiranya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami hidup di dalam kasih yang daripadamu, sebagaimana jemaat di Filipi, tetap setia di dalam iman yang tangguh. Sekalipun banyak pergumulan yang kami hadapi, janganlah kiranya membuat kami menyesali diri, dan kami selalu kecewa dan menjadi patah hati. Tetapi biarlah semuanya boleh Tuhan pakai untuk kebaikan kami, untuk membuat kami semakin mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, mampukan kami, sekalipun banyak hal yang tidak kami mengerti. Biarlah Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, agar kami diberikan hikmat, pengertian yang sungguh-sungguh seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, biarlah Engkau yang memberkati. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang untuk sembuh. Biarlah Engkau yang berikan kekuatan, pengharapan yang penuh hanya kepadamu. Biarlah saudara-saudara kami yang sedang berjuang, Engkau sembuhkan di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami hari ini dan sampai Maranatha tiba. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.